Nur Indah Kurani, Reza Saputra Simamora, Audrey Brigida Dimmerlin Homing, Dicky Yuda Pratama, Maitri Amini, Agi Galua Latarsia, Elsa Amelia Lumbanraja, Shindi Rani Sayite, Resti Fauzi. Halo, selamat siang. Selamat datang di Kelompok 3. di Kelompok 3. Baik, perkenalkan aku Reza. Kali ini akan melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM. Nah, UMKM kali ini spesial nih karena berkaitan dengan budaya. Tadi aku bilang aku dari kelompok 3, pastinya aku tidak sendiri dong. Untuk itu aku akan undang teman-teman dari anggota kelompok 3. Ada Indah, ada Diki, ada Elsa, ada Resti, ada Cindy, ada Brigita, ada Mei, dan ada Agi Galuh. Nah, kali ini kita akan melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM yang berkaitan dengan budaya. Kira-kira apa sih yang terpintas dalam pikiran kalian kalau kita bicara tentang UMKM yang berkaitan dengan budaya? Kalau Indah mungkin apa, Indah? Mungkin kalau aku sih ada batik ya, terus juga tenun kayak gitu. Batik, oke. Kalau Diki apa Diki? Ada kebaya, ada ulos juga. Mungkin Elsa? Mungkin songket. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari UMKM apa yang akan kita tuju, tunggukan dari tim 1 untuk kelanjutannya. Biar tidak penasaran lagi, untuk pertama kali akan dibawakan oleh tim 1, jadi untuk biar gak penasaran lagi ya Boy. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan. Mari. Nah, kali ini kita udah di lokasi usaha nih, dan saya bertemu dengan Ibu siapa Ibu? Bu Waritri Mini. Dan kali ini adalah salah satu usaha dari Ibu Waritri guys. Dan nama usaha Ibu apa ya Bu? Sanggar Seni Pendopo Batik. Oke, Sanggar Seni Pendopo Batik. Kalau boleh tahu Bu, ini kapan ya Bu berdirinya sanggar ini? Sanggar ini dimulai dari 2014. Iya. Berarti sudah sekitar 8 tahun Iya, ya? 8 tahun ya, perjalanannya sudah 8 tahun. Kalau boleh tahu awal berdirinya batik Melayu ini gimana ya Ibu? Sebenarnya berawal dari ini ya, dari keinginan Bapak ya. Kebetulan Bapak kan mengajar di Unimed. Jadi mengambil mata kuliah batik di Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi ketika praktek inginlah mahasiswa itu ingin punya tempat, punya fasilitas. Jadi ingin membantu mahasiswanya dalam berkarya. Maka dibuatlah sanggar, dijadilah sanggar. Selain bisa membantu mahasiswa, keinginan Bapak juga diharapkan bisa membantu masyarakat di sekeliling sanggar yang mungkin putus sekolah, yang mungkin juga ibu-ibu yang habis makan belum ada kegiatan, bisa dipelajari untuk membatik kan bisa menjadi kegiatan. Berarti selain untuk mahasiswa untuk berkembang ya Bu, dan ini juga membuka peluang pekerjaan juga untuk masyarakat ya Bu. Kalau gitu untuk lokasi ini awalnya berdiri di mana ya Bu? Dulu masih di garasi rumah di Pendopo di perumahan yang kami tempati kan. Tapi kan lama-lama tidak mengcover ya tempatnya ya, garasinya. Terus kebetulan ada tanah yang belum dibangun, sedikit demi sedikit lah rehab, bangun di rehab. Inilah jadinya bisa untuk berkegiatan. Inilah tempat produksinya. Iya. Gitu. Pas pertama kali berdiri Bu, Ibu langsung mempekerjakan karyawan atau Ibu sendiri? Pertamanya. Waktu itu sebenarnya gini, jadi kan Bapak kan sering membawa kalau misal masuk praktek kan bawa ke rumah. Jadi sebenarnya Ibu tuh dulu nyiapin aja, terus menyiapkan kain, nyiapkan warna, nyiapkan peralatannya. Lama-lama Ibu itu pengen mencoba, gitu kan. Jadi Ibu bikin satu di lembar kain kecil,
barikan kecil, terus agak gede gitu, jadi nggak selembar. Rupanya ada yang mau, ya kan, yang mau. Ternyata bisa bisa dijual gitu kan. Produksi lah ibu buat. Tapi lama-lama yang minta kan nggak cuma 1-2. Nah, terus itu tadi yang tetangga-tetangga yang tadi sehabis makan belum ada kegiatan belajari mau membantu. Terakhir itulah bisa memproduksi yang lebih banyak lagi gitu. Tanya gitu. Pada saat ini jumlah karyawan di sini ada berapa ya? Ada 5. Jadi ada yang memang terimbaknya itu ya, itu yang mencanting, ada yang bagian mendesain, ada yang mewarna, ada yang melorot. Terus nanti kalau yang misalkan ada pesanan banyak, ada yang freelance itu ada yang membantu. Tadi kan udah ada nih visinya dari Bapak kan untuk yang memberikan peluang untuk mahasiswa ataupun masyarakat. Kira-kira kalau dari Sanggar Seni ini Bu ada visi misinya nggak sih Bu? Dari Ibu sendiri atau Bapak yang membuat kayak tujuan usaha ini apa gitu? Iya, jadi tujuannya ya mengeksplor sumber daya budaya lokal yang ada di Sumatera ini dari lokal wisdom itu kalau bisa ke internasional ya. Nah jadi dengan begitu karya-karya batik itu lebih mendunia gitu. Tapi tetap dengan tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara. Jadi motif-motifnya juga motif-motif yang diambil dari sumber daya budaya lokal yang ada di Sumatera. Ini seperti ini kan motif serdang ya, motif serdang. Ini ada motif-motif bataknya juga. Jadi tetap kearifan lokal yang diambil terus ini ada motif Melayu juga ya. Ini motif Melayu, jadi kan dipadukan gitu dari lembar kain itu ada kan yang satu lembar itu memang motif Semarungun aja, kata aja, toba aja gitu kan. Terus tapi ada yang sebagian satu lembar kain itu ada yang dipadu-padukan. Jadi kan namanya batik-batak Melayu. Iya, itu seperti ini kan batik-batak Melayu. Kalau produk yang ditawarkan sendiri Bu, ini hanya berupa kain atau ada yang pakaian juga Bu? Ada yang ready to wear ada cardigan, ada meja, ada baju tunik. Berarti bermacam-macam ya memang. Iya, berkembang Mas. Ya. Apakah ada inovasi dari tahun ke tahun dalam usaha ini? Alhamdulillah selalu ada ya inovasinya ya. Jadi mengikuti perkembangan tren, mengikuti perkembangan zaman sama permintaan pasar ya, seperti apa misalkan tren warna atau model atau itu difungsikan untuk milenial atau itu atau yang masih di bawah anak-anak gitu. Jadi itu semuanya disesuaikan. Selalu kami ada inovasi-inovasinya. Jadi kalau kayak gambar gini Bu, idenya dari mana Bu? Idenya? Ini kebetulan kan motif Serdang. Jadi ini idenya dari pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang ya. Jadi 1 tahun yang lalu kan dilaunchingkan ada motif Serdang untuk daerah Deli Serdang. Tetapi karena di Sanggar Seni Pendopo itu tadi batik Batak Melayu ya, jadi saya masukkan unsur etnisnya. Ini ada rumah ya kan, terus ada huruf-huruf yang tadi untuk Batak tadi. Jadi walaupun tetap motif Serdang, tetapi tetap ada muatan etnisnya di situ. Jadi kalau ide bisa dari mana aja, tapi sebenarnya ini dari Kabupaten Deli Serdang. Tapi tetap itu tadi dikombinasikan. Ini gambar apa Bu? Itu daun serdang Mas. Oh, daun serdang. Iya, saya membuat beberapa style ya. Ini juga daun serdang tapi stylenya beda. Itu juga daun serdang tapi stylenya beda. Jadi ada beberapa style. Oke. Jadi sekian dari tim 1, untuk kelanjutan dari wawancara akan dilanjutkan oleh tim 2. Nah, baik, sekarang wawancara dilakukan oleh tim 2. Ada saya Diki dan teman saya Maitri dan ada Agi Galuh. Saya ingin bertanya nih, untuk modal dari mendirikan usaha Batak Melayu ini berapa ya Bu? Oh, kalau modal ya, modal itu niat, ya, modalnya niat, ya kan.
Terus kalau model yang nggak sampai 500 ya, dulu kan dari 2014. Jadi kalau diapakan sama tahun sekarang ya agak berbeda ya gitu. Itu 500.000 dialokasikan kemana aja? Untuk alat-alatnya Ada kira-kira, Bu? ini ya, ada kan ketika mau membuat batik itu yang perlu dipersiapkan kan ada alat dan bahan. Iya. Bahan sendiri itu kan kain, Iya. kain polos ya, kain putih seperti ini yang belum dicanting, polos ya, ini ada cantingannya. Terus ada warna, terus ada lilin, terus ada water glass namanya. Kalau peralatan itu ada kompornya kan nggak begitu mahal ya, kompornya kecil, kompor kecil itu. Terus ada ini canting, ini namanya canting, ini yang disebut canting. Terus gawangan itu seperti ini. Kalau kita modalnya belum banyak, kita gawangan bisa membuat dari bambu. Kira-kira pendapatan dari pendopo ini selama 1 bulan Mbak? Oh, pendapatannya ya. Jadi kalau pendapatan itu tergantung permintaan ya Mbak ya. Tergantung permintaan. Jadi setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun itu selalu berbeda. Dan alhamdulillah tapi meningkat gitu. Besar yang telah didapatkan gitu. Oh gitu ya. Ada kalau pas dapat pesanan yang banyak ya bisa sampai 20 gitu. Tapi kan itu kan masih dikurangi dengan ongkos produksi ya. Produksi, ongkos bahannya. Jadi nanti paling 20 sampai 25% lah gitu. Kalau untuk target per bulannya ada nggak? Target per bulan itu gimana ya? Karena kan pesanan itu kan datangnya tidak sama. Misalnya setiap bulannya kan tidak bulan ini pesanannya sekian, bulan ini sekian gitu. Jadi itu kan itu nggak sama Mbak. Jadi kayak ada nggak sih Bu, cara sendiri gitu untuk mempromosikan biar kayak penjualan itu naik? Ada kan, jadi lewat ada Instagram, terus ada promosi, terus nanti ada kan kami display juga di di hotel-hotel ya. Jadi ada hotel kayak di Prem Hotel, kayak di Grandika itu kan ada pojok souvenir ya. Tapi kami menempatkan beberapa batik atau produk turunan ya, produk turunan dari batik itu ada tas, ada dompet, terus ada shawl, ada masker bagi kayak souvenir lah yang harganya masih terjangkau lah gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, apa produk unggulan dari usaha ini? Batik tulis. Batik tulis? Iya, batik tulis. Batik tulis itu biasanya dia hanya dibuat dalam satu lembar, misalkan satu desain satu lembar. Dan itu mungkin hanya didapat mungkin dari misalkan yang buat pendopo ya, di pendopo aja yang ada. Jadi kan seperti itu. Karena produk unggulan dan dari bahan pun dari bahan yang premium gitu. Kalau untuk harganya Bu boleh? Harga. Kalau harga batik yang cap itu mulai dari 200. Tapi itu udah pakainya sudah bagus. Tapi dia panjangnya 2 meter. Dia kan teknik pengerjaannya lebih cepat ya, lebih cepat. Terus kalau untuk yang batik tulis itu mulai dari 900.000. Karena dia pengerjaannya kan mulai dari harus mendesain dulu, harus menceplak ke kain dulu, terus mencanting tadi yang baru ke proses yang selanjutnya. Kalau untuk tahapan pembuatan batik Melayu ini kayak apa aja tahapannya ya, yaitu jadi kita harus menyiapkan bahan dan alat. Setelah itu kita mau menyiapkan desain. Tekniknya mau apa? Mau cap apa mau tulis? Nah, kalau cap kita menyiapkan desain capnya, biasanya kan sudah ada. Nah, kalau kita mau tulis, kita menyiapkan desain dulu. Kita gambar di kertas, baru nanti diceplak ke selembar kain yang putih. Ya, baru nanti ke proses pencantingan. Setelah proses pencantingan, proses pewarnaan seperti itu. Ini yang sudah siap proses pewarnaan. Jadi untuk mematangkan warna itu memakai water glass. Setelah proses water glass, kita tiris 1 malam biar dia menyerap. Terus nanti paginya baru dibilas. Habis dibilas, dijemur. Kalau sudah kering, dibilas. Setelah dibilas, barulah diproses pelorotan. Pelorot itu proses menghilangkan lilin, menghilangkan lilin ini dari kain. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana strategi Ibu dalam menetapkan harga yang diterapkan untuk produk yang ditawarkan?
Jadi biasanya kan gini Mas, satu kain misalkan, satu kain ini misalkan 200 gitu kan. Iya. Nah nanti dikurangi ongkos produksi, terus bahan, Iya. terus nanti 20% ya, 20% itu pun kan nanti misalkan dititipkan ke apa namanya tadi, di display ke hotel ya, itu nanti masih dipotong 10% lagi Mas, itu Mas untuk hotelnya, seperti itu. Tetapi itulah tadi keunggulan Sanggar Pendopo itu apa, batik tulis. Kalau batik tulis itu kan dia ada seni di situ, jadi ada nilai-nilai tersendirinya di situ yang mungkin tidak bisa dinilai dengan uang ya, karena terkadang kan motif itu sangat berarti dan dia cuma satu dibuat misalkan itu, jadi untuk mendapatkan lagi tidak bisa di mana-mana. Kalaupun dia nanti dia ke tempat batik lainnya, ini buatkan ini, itu sudah beda filosofinya, sudah beda artinya sudah berbeda. Baik, itu tadi dia wawancara oleh tim 2. Selanjutnya wawancara akan diarahkan ke tim 3. Kepada tim 3 dipersilahkan. Selanjutnya kami dari tim 3 akan melanjutkan wawancara tentang UMKM ini, di mana ada saya sendiri, ada teman saya Testi, dan ada juga Eva. Untuk pertama Ibu yang membedakan usaha batik Melayu ini dengan usaha batik yang lain, kayak apa sih pembicaraan? Oh, batik ini ya. Jadi kan setiap pembatik itu kan mempunyai ciri khas sama style yang berbeda-beda ya. Pasti berbeda. Jadi misalkan di motif yang sama pun kalau dikerjakan, misalkan ini batik pendopo, ini batik yang di luar pendopo, itu pasti berbeda. Tapi keunikannya dari Sanggar Seni Pendopo ini jadi memadukan antara beberapa motif dalam satu lembar kain batik. Jadi itulah yang disebut dengan batik Batak Melayu. Jadi di situ ada beberapa unsur etnis ya. Ada misalkan Melayu, ada Karonya, ada Bataknya. Tadi Ibu sudah menjelaskan kelebihan dari usaha ini kan Bu, pasti ada kelemahan ya kami ya. Kelemahan yang didapatkan dari usaha ini apa yang Ibu rasakan? Kelemahannya ya, pasti ada ya kelemahannya, tapi dengan berjalannya waktu kelemahan itu berusaha untuk diperbaiki gitu ya Mbak ya. Jadi kalaupun ada kelemahannya itu tidak begitu banyak seperti itu. Seperti yang kita tahu, setiap usaha pasti ada itu ancaman dari pihak luar maupun pihak dalam. Apakah kamu boleh tahu ancaman seperti apa? Apakah tidak ada ancaman? Oh, biasanya gini Mbak, kita kan sudah mendesain ya, membuat motif gitu kan. Nah, tiba-tiba nanti di luar sana udah ada motif yang sama. Nah, seperti itu ya kan. Tetapi ini kita gini aja, jadi kita jadi trendsetter ya. Nah, nanti kita buat aja lagi motif yang lain. Nanti ketika kita membuat motif, mengeluarkan motif, ternyata booming, terus ada yang mencontoh gitu. Udah buat lagi aja, berarti kita jadi trendsetter dari motif-motif itu, kan gitu. Selanjutnya Bu, ada nggak Bu strategi yang Ibu terapkan sehingga usaha batik Melayu ini bisa sekarang bisa dinaikin gitu? Oh gitu ya. Jadi strateginya gini. Jadi kita membaca pasar. Apa sih yang dibutuhkan pasar saat ini? Trennya, warnanya, terus mengarah ke milenial atau mengarah ke sosialita atau mengarah ke dinas. Kalau dinas kan biasanya seragam kan gitu kan. Terus kalau milenial dia yang apa sih yang disukai anak muda batiknya, karena memang anak muda itu kan harus mencintai ya budaya Indonesia, terutama batik ya, karena memang anak-anak muda yang memang harus melestarikan batik kan gitu kan. Jadi bagaimana kita membuat motif yang anak-anak muda itu suka kan gitu. Jadi itu kita membaca keinginan pasar gitu. Apakah usaha ini sudah melakukan ekspor keluar kota atau keluar negeri? Kalau keluar kota iya, keluar negeri belum ekspor, tetapi ada ketika tamu dari mancanegara atau ada dinas yang mau berkunjung ke luar negeri gitu, biasanya membawa souvenir yang berasal dari Sanggar Seni Pendopo, dan itu biasanya batik tulis.
Kira-kira kota mana saja yang sudah ada? Singapura ada, Malaysia ada, terus waktu itu di Azerbaijan apa ya mau dibawa ke sana, karena ada kunjungan. Benar banget kan, usaha ini binaan binaan Bank Indonesia. Bank Indonesia, ya. Boleh kami tahu di awal mulanya itu kenapa bisa masuk binaan Bank Indonesia? Oh, gini ya. Jadi kan waktu itu kan diundang ke Bank Indonesia. Jadi ternyata di situ sudah datang juga beberapa owner batik ya. Karena kan di Sumatera Utara ini kan ada beberapa ya perajin batik. Jadi di situ dikurasi, seleksi dan masuk. Ada 11 owner batik. Jadi 11 owner batik itu diikat, dijadikan satu dengan nama klaster batik Harmoni. Nah, itulah binaan dari Bank Indonesia. Itu. Jadi kami dipanggil ke Bank Indonesia waktu itu. Mungkin mereka mau searching atau melihat dari IG atau dari apa, karena kan ibu setiap bikin karya ibu simpan di Instagram gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, Ibu ada motivasi nggak untuk kayak seperti kami untuk nanti jadi pengusaha muda? Harus kasih, iya. Jadi anak-anak muda ini memang harus punya jiwa wirausaha ya. Jadi kalau bisa membuat usaha, kan misalkan tidak batik, ada turunannya dari batik. Misalkan kayak bikin masker atau tas atau shawl atau apa aja yang itu batik dan turunannya, atau aksesoris yang dari kain-kain perca batik, atau memang jadi memang pengusaha batik gitu kan. Misalkan ilmunya dari ilmu apa intinya? Akuntansi ya, ilmu akuntansinya bisa diaplikasikan ke keuangan, misalkan dari bisa mengajar, bisa ke keuangannya, bisa nyambil ke wirausahanya ya kan. Itu kan bisa membuka lapangan kerja kan. Habis mengajar bisa ke usahanya kan gitu kan. Harus itu. Terima kasih Bu, sama-sama, semoga bermanfaat. Baiklah, sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, sekianlah observasi dan wawancara kami pada hari ini. Untuk itu sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Waritri, dan semoga usaha Ibu ini, Sanggar Seni Pendopo Batik Batak Melayu, dapat memberikan manfaat tidak hanya di kalangan mahasiswa namun juga di masyarakat. Amin. Untuk itu sekianlah dari kelompok 3 hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, names forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Meanwhile, cepet kali kalian jalan. Lo nggak usah kemot. Kenapa lo? Percuma. Kan nggak jauh. Ini kan ya, selamat datang di Kelompok 3. di Kelompok 3. baik, karena teman-teman saya Ih, mama.